Shalom, Bapak Ibu, Adiuswo, kekasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dengan acara Cahaya Senja Sang Firman dalam edisi yang kelima. Mari kita hening senak. Firman Tuhan yang akan kita hayati terambil dari Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani melangkah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Melalui perikop dari Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14, kita akan merenungkannya dengan tema paradigma berbeda umat datang ke gereja. Paradigma berbeda umat datang ke gereja. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Perumpamaan dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14 bukan tentang status dua orang, yang satu Farisi dan satunya pemungut cukai, tetapi tentang dua cara beragama. Satu memakai agama untuk memuliakan diri sendiri. Satu mendekat kepada Allah dalam kerendahan dan kejujuran. Tuhan Yesus sedang memperingatkan gereja sepanjang zaman. Kesalehan di mata orang akan menjadi kesombongan rohani. Dan air mata pertobatan akan selalu diterima di hadapan Allah. Setiap umat yang datang ke gereja membawa paradigma teologis dan motivasi religius yang berbeda. Dalam perumpamaan di Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14 menampilkan dua paradigma kontras. Religiositas berbasis prestasi
yaitu digambarkan sebagai orang Farisi, dan iman berbasis anugerah diumpamakan sebagai pemungut cukai. Orang Farisi mewakili paradigma iman meritokratis, datang ke hadapan Allah dengan perasaan layak karena ritual dan moralitas formal. Fenomena ini sebagai modal religius ketika agama dipakai untuk memperoleh status sosial. Paradigma seperti ini masih hadir dalam gereja masa kini. Orang beribadah demi citra, kewajiban tradisi, atau kenyamanan sosial. Mari saja keadaan demikian ini akan menjadikan agama yang dianutnya kehilangan inti kerendahan hati dan kasih. Karena sibuk mempertahankan identitas moral yang superior. Sebaliknya, pemungut juga datang dalam paradigma iman anugerah. Berjumpa Tuhan bukan dengan kebanggaan, tetapi kejujuran eksistensial. Kerendahan hati pemungut cukai menegaskan hakikat pembenaran oleh kasih karunia, bukan oleh keunggulan moral. Karena itu, motivasi datang ke gereja menentukan nilai ibadah kita di mata Allah. Bukan siapa yang lebih saleh, tetapi siapa yang lebih jujur di hadapan Allah. Dalam teologi Kristen, pertobatan pemungut cukai dijelaskan sebagai proses transformasi hati yang melibatkan pengakuan dosa secara jujur, penyesalan yang mendalam, dan komitmen untuk hidup baru sesuai kehendak Allah. Pertobatan bukan sekedar pengakuan verbal, tetapi harus diikuti dengan perubahan nyata dalam hidup seperti restitusi. Seperti Pak Sakeus pada waktu itu, setelah dia mengalami perubahan nyata dalam hidup, dia mengambil sikap restitusi, yaitu mengembalikan yang dirugikan. Dan bagi Pak Sakeus, tingkah lakunya diperbarui yang sesuai dengan panggilan iman. Pertobatan pemungut cukai menunjukkan bahwa keselamatan dan anugerah Allah tersedia bagi siapa saja yang bersedia membuka hati untuk pertobatan dan pengampunan. Teologi Kristen memandang pertobatan pemungut cukai sebagai pengakuan dosa secara jujur dan sadar, penyesalan yang mendalam dan kerendahan hati, perubahan hidup nyata dan mengembalikan yang dirugikan, penerimaan kasih dan anugerah Allah yang menyelamatkan, teladan kerendahan hati dan iman yang sejati di hadapan Allah. Teolog kontemporer menjelaskan, hipokrisi, kemunafikan Farisi, sebagai fenomena beragama yang menonjolkan formalitas, legalisme,
dan kesalehan lahiriah tanpa transformasi hati yang sejati. Kemunafikan Farisi dianggap sebagai bentuk narsisme, di mana seorang menggunakan agama sebagai alat untuk menaikkan status diri, bukan untuk relasi sejati dengan Tuhan dan sesama. Mereka sangat terfokus pada ritual dan kepatuhan eksternal sebagai tanda kebenaran. Sementara aspek batiniah dan etis sering terabaikan. Dan sikap ini sebagai cermin masalah manusia modern yang mudah jatuh pada sikap formalitas dan eksklusivitas religius. Bahkan di dalam komunitas Kristen, interaksi agama bisa berubah menjadi pertunjukan dan budaya penilaian yang justru menjauhkan makna agama yang sejati. Tuhan Yesus menutup perumpamaan ini menekankan pentingnya kebenaran firman Allah sebagai standar mutlak yang mengungkapkan ketidaksempurnaan dan kemunafikan manusia, sekaligus menawarkan panggilan untuk pertobatan dan pembaruan hati. Tuhan Yesus tidak mencari kemegahan suara doa, tetapi ketulusan dan kerendahan hati dalam pertobatan. Tuhan Yesus Kristus selalu membuka pintu bagi orang yang datang bukan dengan kesombongan, tetapi dengan kejujuran hati. Ia lebih menghargai satu kalimat doa yang tulus daripada 1000 kalimat doa yang penuh pencitraan. Pada usia senja, kita adiuswo dimengertikan bahwa yang berharga di hadapan Tuhan bukan lagi gelar, harta, tahta, atau pujian manusia, tetapi ketulusan dan kerendahan hati. Adiuswo berbakti dan beribadah bukan untuk membandingkan diri dengan orang lain, tetapi terus bertumbuh dalam pertobatan, berbuah belas kasih, dalam iman yang berkenan bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Gusti nunggil kita, adiuswo. Mari kita bersama-sama menyatu di dalam doa.